Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. NIM 19.024.327 kelas B Fakultas Hukum ingin mempresentasikan tema yang telah ditetapkan oleh Pak Ilham, yaitu negara hukum dan mahasiswa. Pengertian negara hukum adalah negara yang penyelenggaraannya, kekuasaannya, pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan ataupun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau berisi kesepakatan konsensus bersama, atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka, serta pemerintah negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Selanjutnya, negara hukum menurut Julius Tah, konsep negara hukum Rechtsstaat mencakup perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. DC negara hukum atau the rule of law. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum atau supremacy of law. Keadaan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat, atau equality before the law. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan atau constitution based of individual. Selanjutnya, Franz Magnus Susano menyebut 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri negara demokrasi. A. Fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. B. Undang-undang menjamin HAM yang penting karena tanpa jaminan tersebut hukum menjadi sarana penindasan. C. Badan negara menjalankan kekuasaan dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. D. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. E. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memiliki. Selanjutnya, tujuan negara hukum. Tasrif 1. Kepastian hukum atau tertib order. 2. Kegunaan atau kemanfaatan utility. 3. Keadilan atau justice. Ahmad Dimianti 1. Pencapaian keadilan. 2. Kepastian hukum. 3. Kegunaan atau kemanfaatan.
Selanjutnya, bentuk-bentuk negara hukum. Sistem hukum, 1. Civil law system, 2. Common law system, 3. Society law system, 4. Islamic law system, 5. Indonesia law system. Negara hukum, 1. Rechtsstaat, 2. The rule of law, 3. Sosialisasi legislasi, 3. 4. Monarki Islam, 5. Pancasila. Wilayah, 1. Eropa Barat atau kontinental, 2. Anglo-Saxon, Anglo-Amerika, 3. Eropa Timur, 4. Arab Islam, dan 5. Indonesia. Selanjutnya, unsur-unsur negara hukum. Rechtsstaat, 1. Pengakuan dan perlindungan HAM, 2. Pembatasan kekuasaan, 3. Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, 4. Peradilan administrasi. The rule of law, 1. Supremacy of law, 2. Equality before the law, 3. Individual right. Socially legislati, 1. Manifestation of socialism, 2. The law as tool of socialism dan based on social right and individual right. Nomokrasi Islam, 1. Kekuasaan adalah amanah, 2. HAM, 3. Keadilan, 4. Persamaan, 5. Musyawarah, 6. Perdamaian, 7. Peradilan bebas, dan 8. Kesejahteraan dan ketaatan. Selanjutnya, faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum menurut Sarjono Sukamto. 1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. 2. Faktor aparat penegak hukumnya. 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. 5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Selanjutnya, peranan mahasiswa dalam pelaksanaan bantuan hukum. 1. Peran yang ideal, yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. 2. Peran yang harus, yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya. 3. Peran yang dianggap diri sendiri, yaitu peran yang dijalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya. 4. Peran yang sebenarnya telah dilakukan, yaitu peran di mana individu atau kelompok itu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya, faktor penghambat mahasiswa dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. 1. Faktor hukumannya sendiri, yaitu awal perkembangan hukum di Indonesia tidak adanya peraturan perundang-undangan bahwa mahasiswa dapat melakukan pemberian
dan pelaksanaan bantuan hukum. Tidak adanya legitimasi yuridis terhadap eksistensi mahasiswa yang menjadi hambatan dan kendala bagi mahasiswa dalam menjalankan peran dan tugasnya dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik berupa legalitas yang seringkali dipertanyakan oleh berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum maupun pemerintah, hal mana cenderung berujung pada registrasi terhadap mahasiswa sehingga mereka tidak dapat bekerja secara maksimal. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi yuridis kepada mahasiswa dengan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, mahasiswa dapat melaksanakan keilmuan dan praktek beracara melalui lembaga-lembaga bantuan hukum guna melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 28D ayat 1 yang menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Dita Febrianto menerangkan bahwa dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan bahwa para legal, akademisi, dan mahasiswa Fakultas Hukum berhak memberikan bantuan hukum. Hal perbedaan pandangan inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat untuk bidang konsultasi dan bantuan hukum Fakultas Hukum dalam memberikan bantuan hukum. Secara konstitusional bahwa hak hukum setiap warga negara Indonesia dijamin oleh negara, sehingga harusnya setiap orang yang tersandung oleh kasus maupun persoalan hukum mendapatkan perlindungan hukum atau pendampingan hukum dalam masalah hukum yang sedang dihadapinya. B. Yang kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, yaitu penegak hukum yang dimaksud dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, yaitu advokat, para legal, akademisi, dan mahasiswa. Namun untuk advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu sangat sedikit ditemukan karena dalam memberikan bantuan hukum masyarakat tidak dapat memberikan bantuan layaknya royalti sebesar yang disetujui oleh klien dan advokat profesional atau pengacara. Dan juga selain alasan tersebut, menurut Sukriyadi Siregar bahwa memang tidak dipungkiri penolakan terhadap pemberian bantuan hukum dalam suatu organisasi bantuan hukum sering juga mengalami penolakan. Hal itu dikarenakan masih ada hakim yang berpandangan bahwasannya hanya seorang advokatlah yang telah diambil sumpah di pengadilan tertinggi yang dapat membela persidangan sebagaimana yang diatur oleh pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sedangkan mahasiswa
dipandang masyarakat belum mampu melaksanakan bantuan hukum secara cakap dan baik. Dikarenakan pandangan masyarakat yang memandang bahwa mahasiswa sedang menyelesaikan masa studinya dan belum memiliki surat izin beracara. Yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pemberian bantuan hukum, yaitu sarana atau fasilitas juga merupakan faktor penghambat bagi mahasiswa dalam memberikan bantuan hukum. Kurangnya sarana atau fasilitas yang dimiliki mahasiswa berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Menurut pendapat Dita Febrianto, bahwa dana yang dikeluarkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum untuk terjun ke lapangan terkadang merupakan dana dari mahasiswa itu sendiri. Bahkan terkadang pemberian dana oleh negara kepada organisasi bantuan hukum dilakukan dengan sistem reimburse atau bermakna mengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk sesuatu pembayaran sehingga organisasi bantuan hukum terpaksa harus mengeluarkan dana talangan yang telah ditalangi oleh dari pihak badan hukum yang menaungi mahasiswa tersebut. Yang keempat, faktor masyarakat sebagai objek pemberian bantuan hukum, yaitu pandangan masyarakat yang masih melihat bahwasannya seorang advokatlah atau pengacara yang sudah memiliki kantor hukum yang dapat memberikan bantuan hukum. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bidang konsultasi dan bantuan hukum, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada mahasiswa dalam hal bantuan hukum, dikarenakan pandangan masyarakat kepada mahasiswa terhadap permasalahan, konflik, tawuran, dan kekerasan yang seringkali dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa. Kurangnya kepercayaan terhadap pemberian bantuan hukum oleh mahasiswa juga disebabkan kurangnya kedekatan masyarakat tidak mampu dengan mahasiswa dan anggapannya masyarakat yang memandang bahwa mahasiswa sedang menyelesaikan masa studinya dan belum memiliki surat izin berbicara. Yang terakhir yaitu faktor sosial budaya. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang dijadikan indikator di dalam penegakan hukum. Pandangan sikap yang melekat dan telah membudaya di dalam lingkungan masyarakat tidak mampu tentang mahalnya bantuan hukum menyebabkan sulitnya mahasiswa dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat tidak mampu mahasiswa dalam melakukan pengabdian sosial tentang bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu khususnya dilakukan dahulu sosialisasi dan pendekatan langsung sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan sikap positif terhadap permasalahan hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum dapat melaksanakan keilmuan dan praktek berbicara melalui lembaga-lembaga bantuan hukum guna melaksanakan amanat undang-undang
1945 diatur dalam pasal 28D ayat 1 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa dalam menjalankan perannya memberikan peran dalam pelaksanaan bantuan hukum dapat ditanggulangi dengan adanya peraturan yang lebih menjelaskan secara terperinci tentang peran mahasiswa dalam beracara sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menangani suatu perkara pidana dengan difasilitasi oleh OBH. Mungkin cukup itu yang dapat saya presentasikan untuk malam ini. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, Mas Egi, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya akan bertanya kepada Saudara Egi, apa yang dimaksud dengan negara hukum atau Rechtsstaat? Mungkin Saudara Egi dapat menjawabnya. Baik, terima kasih Mas Ahyan atas pertanyaannya yang cukup bagus. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Ahyan, yaitu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu pada prinsip Rechtsstaat atau rule of law bertujuan untuk membatasi pengusaha atau pemerintah dalam artian luas dalam bersikap dan bertindak yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu atas rakyatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mas Ahyan. Apakah sudah jelas? Baik, Mas Egi, jawabannya cukup menarik, cukup bagus, dan cukup tegas dalam pemaparan jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Egi. Apakah cuma satu pertanyaan saja, Mas Ahyan? Atau ada lagi? Ada Mas Egi, ada. Saya mau bertanya kepada Mas Egi, apakah Indonesia pada saat ini sudah benar-benar memenuhi syarat sebagai sebuah negara hukum? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Mas Ahyan yang sangat bagus nih kayaknya, yaitu pertanyaannya, apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar memenuhi syarat sebagai negara hukum? Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Mungkin cukup sekian, Mas Ahyan. Apakah sudah jelas? Jelas, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sampai di sini aja presentasi malam ini ya, Mas Ahyan ya. Siap, Lebih Mas. kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Egi. Sama-sama, Mas Ahyan.